Halo semuanya, selamat datang kembali di Review Reaction Ultraman Blazer episode ke-1. Jadi ya seperti yang udah gue bilang di beberapa video sebelumnya, kalau gue itu bakalan nge-reaction Ultraman Blazer. Karena ya bisa dibilang gue udah lama banget nggak se-excited ini buat nonton series Ultraman. By the way, kalau kalian mau nonton, kalian bisa cek channelnya Suburaya ya, karena di situ tuh udah tersedia subtitle bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian mau nonton di TV, kalian nanti bisa nonton di RTV setiap hari Jumat malam. Dan kalau nonton di TV ya udah pasti bahasa yang digunakan udah pakai bahasa Indonesia alias udah di dubbing. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go. Oke, ini ada sebuah pasukan yang lagi siap-siap kayaknya. Nah ini MC-nya nih, oh Kapten Gento ya namanya. Oke, ini vibe-nya kayak serius gitu loh ya seriesnya anjir. Targetnya kaiju krustasea tipe reptil kelas 50 meter bernama Bazanga. Oh, ini mereka siap-siap lagi mau menyerang kaiju yang namanya tadi Bazanga. Kita semua kembali dengan selamat. Itu kayak misi utamanya ya, harus kembali dengan selamat. Wajir. Oh ini nih Bazanga itu. Sumpah ini karena timenya itu malam jadi agak-agak gelap banget. Oke, nyerangnya pakai apa? Misil kan ngelawan si Bazanga itu. Tapi desain kayunya keren sih. Ini Kapten MC kita ya, Kapten Gento. Kayak pakai yang angin di tangan gitu loh. Kalau di Bokenger itu senjatanya yang si biru, formasi Sky Hunter dan Ulysses. SMB apalagi nih banyak istilah-istilah baru ya. Dan karena episode 1 gue masih belum paham, jadi bakal sangat wajar kalau kalian bingung juga. Gila, ini pasukan khususnya militernya kerasa banget. What? Bisa, anjir bisa nembak cok. Dan kotanya bener-bener kelihatan hancur ya. Ultraman Blazer. Untuk mencegah kerusakan lebih jauh, mereka membatalkan operasi SMB. Padahal mereka semua ini ngelakuin sesuatu buat nahan sampai si SMB ini tuh datang, tapi malah dibatalin si project SMB-nya. Kalau militer gitu sih ya, kalau komandannya bilang mundur ya udah mundur. Astaga, mereka mengosongkan pos komando. Untuk apa kita di sini terus? Tuh kan katanya kita nggak bisa nentang atasan. Oh, itu ya tadi Ulysses sama apa ya nama Sky Hunter. What? Tanduknya kayak langsung berdiri gitu. Wah, nembaknya jadi barbar. Wah, anjir, keren juga sinematografinya. Buset, gila. Woi, cukup jangan berlebihan, mundur katanya. Si Gento bingung ini. Gua harus ngapain lagi, cok? Soalnya si Gento ini punya reputasi semua misi tuh pasti selesai. Dan ini lagi ada di dalam bayangan ya. Kalau ngelakuin rencana ini bakal kayak gimana hasilnya. Sumpah dia ngelakuin rencananya sendiri. Oh ternyata si Gento mau nyelamatin sisa-sisa orang. Siapkan peluru khusus. Gila mau nembak sendirian, bawa bazooka sendirian juga. Depan muka anjir. Keluar tuh. Oh tak berhasil katanya. Kapten, lupakan kami, pergilah dari sini. Kita semua kembali dengan selamat. Anjay. Wait, lah tiba-tiba dapat brace-nya. Loh, tiba-tiba dapat stone-nya juga. Wah, bereaksi sendiri, cok. Koinnya buat dimasukin. Oh, terus narik tangannya buat mencet tombol berubahnya. Oke, lalu apa yang terjadi? Langsung berubah jadi blazer, coy. What the hell, ngintip. Wah, gila desainnya keren banget. Anjir, tiba-tiba teriak. Oh ini Ultraman berdoa. Anjay, let's go. Wah, ini si Gento kayak bingung ya. Kok gua tiba-tiba jadi gede? Lah, tapi jadi liar lagi. Jangan bilang kesadarannya nih ada dua ya. Kesadaran si Gento sama kesadaran si Blazer. Itu Ultraman. Nama sandi untuk alien raksasa. Oh, ternyata itu maksud dari Ultraman. Semua pasukannya pada kaget ya ngeliat ada dua raksasa bertarung. Anjir, berisik banget cok Blazer. Kayak wah. Cara bertarungnya karena sumpah ini karena malam jadi nggak begitu kelihatan jelas. Oh ini si Gento nih. Dia sadar kalau di belakang gua ada teman gua yang lagi sekarat nih. Wah. Oh anjir. Ekornya dipegang terus mau diapain? Nggak diapa-apain anjay. Oh, dada-dadanya udah mulai nyala-nyala. Nice. Ini siapa cuy? Cewek. Peluru khusus sudah ditembakkan. Peluru khususnya peluru apa ya efeknya? Oh, jadi nggak bisa nembakin cannon lagi. What the heck, itu si Blazer ngeluarin apa cok? Sambil akrobat gitu. Anjir, tiba-tiba loncat-loncat. What the fuck?
Kayak manusia purba gitu gak sih cara battle-nya? Bukan cuma cara battle tapi sifatnya. Wah, dipatahin tangannya. Oh, ini alat senjatanya dipatahin. Apa nih, jurus kah? Oh, ini yang keluarin tombaknya. Ini keren banget sumpah. Dilemparin gitu, gila. Anjir, langsung tembus gitu, Cok. Wah, gila. Oh, ini udah balik lagi ke kesadaran si Gento nih. Dia bingung kan. Wah, anjir, hancur cuy itu kotanya. Oh, ternyata beneran terbang ya. Tapi kemana? Buset. Semua pasukannya pada speechless. Loh, si Kapten Gentonya tetap ada di tempat ini cuy, dekat temennya ini. Si Gento bingung ini. Oh, akhirnya dia sadar kalau tadi tuh dia ya. Gue suka nih ekspresinya kayak genuine, bener-bener agak-agak linglung, bingung gitu. Gelombang pertama. Dan ya, itu dia reaction untuk episode 1 dari Ultraman Blazer. Sumpah ya, menurut gue pribadi sih ini vibe Ultraman-nya beda banget. Apalagi kalau kita bandingin dengan Ultraman yang ada di New Generation. Dari mulai atmosfernya, terus kayak pemilihan battle-nya yang di malam hari. Cukup fresh lah untuk Ultraman di era sekarang ini. Terus juga tema militernya beneran kuat banget sih. Ya, seri-seri sebelumnya juga kan ada lah ya, ada pasukan khusus, ada pasukan militer gitu-gitunya juga. Tapi untuk series Blazer ini beneran lebih berasa lagi kalau ini tuh pasukan militer. Tapi sumpah ya, itu Blazer Brace-nya tiba-tiba muncul entah dari mana, kayak what the heck. Nggak ada setup apa-apa, tiba-tiba Ultraman Brace-nya tuh muncul bareng sama stone-nya itu. Tapi yang menariknya adalah brace-nya itu kayak punya kesadaran tersendiri. Kalian bisa lihat waktu saat brace-nya itu maksa si koinnya buat masuk, terus maksa tangan si Gento-nya buat mencet tombol buat berubah. Bener-bener kayak punya kesadaran tersendiri. Tapi ya itu, balik lagi, yang gua sayangkan adalah kayak gak ada setupnya sama sekali kenapa bisa muncul. Sebenarnya kasusnya tuh mirip-mirip sama Ultraman Taiga. Tapi kan pada saat kasus Ultraman Taiga itu, si karakter utamanya sama Ultraman Taiga itu ada komunikasi terlebih dahulu. Jadi masih bisa diterima lah. Tapi ini kayak tiba-tiba muncul di tangan si Gento. Aneh banget sumpah. Semoga aja kedepannya tuh bakal ada flashback lagi atau penjelasan kenapa si Gento bisa tiba-tiba punya brace-nya. Lalu juga ya, kalau gua lihat-lihat pada saat jadi mode Ultraman ini, entah kenapa kayak ada dua kepribadian yang berbeda. Kepribadian yang barbar abis itu menurut gua punyanya si Blazer, dan satu lagi itu kepribadian si Gento yang kalian bisa lihatnya sih tadinya kan wow barbar gini gitu, tiba-tiba jadi tenang, terus ngelihat kayak kebingungan gitu. Nah, menurut gua di momen itu adalah si Gento. Selain dari desain, yang menurut gua keren dari Blazer itu adalah Hisatsunya cuy, yang ngeluarin tombak terus kayak dilempar. Wah, anjir, itu keren banget. Lalu juga bentuk kaijunya itu menurut gua keren banget. Dia itu kayak punya armor tambahan buat di tangannya dan bisa nembakin gitu loh. Itu keren cuy. Terus environment atau wilayah yang rusak itu diliatin, menurut gue itu bagus banget sih. Karena ya bisa dibilang pertarungannya itu kerasa nyata. Gedung-gedung di sekitar itu beneran sampai ancur-ancuran. Dan terakhir ya, karena ini berhubung masih episode 1, gue jujur aja ya kalau masih banyak bingungnya. Apalagi dengan istilah-istilah militer mereka sih. Ya balik lagi, namanya juga episode 1, jadi ya bingung-bingung dikit mah wajar-wajar aja. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja untuk review episode 1 dari Ultraman Blazer. Sekali lagi, terima kasih banyak buat yang udah menonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.